Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, inna ma bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Raudhatul Anwar fi Sirati Nabil Mukhtar karya Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita masih melanjutkan tentang beberapa poin yang menjadi keberatan dari orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya yang paling terakhir kita bahas adalah berkaitan dengan masalah tauhid. Ya, mereka memiliki sisi pandang yang berbeda dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sisi pandang yang berbeda ini menyebabkan mereka tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah Nabi mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini dakwah sama dengan dakwah nabi-nabi sebelumnya. Ya, sama dengan dakwah nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nabi-nabi sebelumnya dakwah mereka adalah ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah kalian semua, kata para nabi, menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ya. Taib. Nah, kita lanjut kepada, kalau di sini halaman 55 ya. Di situ halaman berapa? Oh, belum tahu. Ya. Disebutkan di sini wal musyrikuna ala asasi za'mihim hadza ja'alu haula'il anbiya'a wal awliya'a was salihina wasilatan fima bainahum wa bainallah. Jadi orang-orang musyrik dengan dasarnya seperti itu. Apa dasar mereka yang kita sebutkan di pembahasan sebelumnya? Bahwa Allah memilih beberapa orang dari makhluknya untuk menjalankan tugas-tugasnya Allah. Itu pemahaman mereka. Untuk menjalankan tugas-tugasnya Allah. Seperti menurunkan hujan, memberikan rezeki, dan lain sebagainya. Maka orang-orang musyrik mendekatkan diri kepada orang-orang tersebut yang dianggap sebagai orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini diberikan oleh Allah wewenang untuk menentukan beberapa perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Nah, ini tentunya sebuah kekeliruan karena ini menyalahi tauhid rububiyah, menyalahi tauhid rububiyah. Akhirnya mereka menyimpang dalam tauhid apa? Uluhiyah. Mereka melakukan peribadatan, ketaatan, penyembahan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas dasar tersebut, ya, menurut persangkaan mereka, ja'alu haulail anbiya, maka mereka menjadikan para nabi wal auliya, para wali was solihin dan orang-orang soleh, wasilatan fima bainahu wa bainallah, sebagai sarana antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para wali, orang-orang soleh, para nabi, kata orang musyrik, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menduakan Allah dengan mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan orang-orang musyrik itu? Dijadikan para nabi, para wali, orang-orang soleh ini sebagai wasilah. Apa wasilah? Perantara. Dijadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau berdoa menurut mereka, jangan langsung sama Allah, harus pakai perantara. Dan ini sekali lagi kekeliruan. Orang berdoa ya langsung sama Allah. Tidak pakai perantara lagi. Untuk apa pakai perantara? Sedangkan kita langsung bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya begini. Ada orang soleh.
sudah meninggal. Jadi dia minta, ya orang soleh, sampaikan kepada Allah begini, gini, gini, gini. Ya, gitu. Jadi dia nggak langsung nembus kepada Allah. Wahai Nabi, ya kami datang ke sini membawakan ini dan ini, kami layani engkau, tapi tolong, minta tolong, beri kami syafaat di sisi Allah nanti. Nah gitu. Ini namanya PDKT. Apa itu? Pendekatan. Ini namanya pendekatan. Dan ini keliru. Harusnya pendekatannya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kalau kita sudah pendekatan kepada Allah, maka pendekatan makhluk sudah tidak dibutuhkan lagi. Paham ya? Nah, kalau kita pendekatan kepada makhluk, lalu Allah tidak ridho, maka pendekatan kita juga akan sia-sia. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Tidak ada illa bi'idznih, kecuali dengan izinnya Allah. Nah, biar itu para nabi, orang soleh mau memberi syafaat, nggak bisa. Kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi intinya bukan pendekatan kepada orang soleh, tapi pendekatannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi sekali lagi ini dijadikan sarana oleh orang-orang musyrikin. Waqtara'u a'malan. Lalu mereka membuat amalan-amalan. Membuat amalan-amalan. Mereka karang-karang sendiri amalan-amalan itu. Yataqarrabuna biha ilaihim. Yang dengan amalan-amalan tersebut mereka mendekatkan diri kepada orang soleh, kepada para nabi, kepada para wali. Dari mana mereka dapat ya prosesi dari amalan itu? Cara beramalnya mereka dapat dari mana? Mereka bikin-bikin sendiri. Mereka bikin-bikin sendiri. Seperti melumurkan darah. Ya kalau sudah menyembelih, maka darahnya itu dilumurkan di tempat tertentu. Nah, itu salah satu yang mereka buat. Ya, memberikan sesuatu kepada berhala-berhala tadi, menyembelih untuk berhala tadi. Ah itulah mereka buat-buat sendiri yang mereka tidak punya dasar. Mereka cuma bikin-bikin karang-karang sendiri. Inovasi tiada henti. Nah, sampai hari ini ya. Diinovasi. Inovasi terus. Sampai hari ini kesyirikan-kesyirikan dengan berbagai macam modelnya. Bahkan kesyirikan yang tidak pernah terjadi terdahulu, terjadi hari ini. Karena inovasi tadi, terus dilakukan inovasi. Bukan perbaikan namanya. Perburukan. Ya. Kalau perbaikan kan semakin bagus. Ini semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Na'udzubillah. Nah, kemudian perhatikan di sini. Jadi dengan amalan itu yataqarrabuna biha ilaihim. Dengan amalan itu mereka mendekatkan diri ya kepada para wali tadi. Apa tujuannya mereka mendekatkan diri kepada para wali, pada para nabi? Apa tujuannya? Oh iya, supaya para wali tadi mendekatkan dia kepada Allah gitu. Jadi dia nggak langsung mendekatkan diri kepada Allah, tapi mendekatkan dirinya kepada para wali. Dengan harapan para wali tadi akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Subhanallah. Dan itu hari ini juga ada yang terjadi seperti itu. Ya. Taib. Nah, kemudian disebutkan di sini. Wa yabtaghuna biha ridhahum. Mereka mengharapkan dengan amalan-amalan itu ridhonya siapa? Hah? Bukan ridhonya Allah ini. Ridhonya siapa? Ridhonya para wali, ridhonya para nabi, ridhonya orang soleh. Kalau orang soleh sudah ridho sama mereka, orang para wali sudah ridho sama mereka, para nabi sudah ridho sama mereka, mereka beranggapan bahwa kalau orang-orang ini ridho kepada kita, nanti kita dibantu nanti di sisi Allah gitu. Istilahnya deken nah, ya. Deken. Dekennya nih. Apa ya istilahnya deken itu? Apa maksudnya? Hah? Backingnya. Ya, dia cari backing gitu. Dikiranya Allah itu manusia. Ya kan? Cari backing dia, cari backing. Masya Allah. Apa sekarang backing ya? Kedapatan juga backingnya. Ya, jadi ini cari backing ini. Ternyata apa? Keliru. Harusnya dia langsung mendekatkan diri kepada Allah. Nggak perlu backing. Kalau Allah nggak setuju, biar backingnya orang soleh, Allah nggak kasih ridho. Coba Nabi ketika mau kasih syafaat, apa yang dilakukan Nabi?
ketika mau kasih syafaat. Datang sama Allah minta izin. Yang para nabi lainnya, dia bilang saya nggak bisa. Hari ini Allah marah dengan kemarahan yang Allah nggak pernah marah sebelumnya dengan kemarahan seperti itu. Datang lagi kepada nabi ini, nggak bisa. Datang lagi nabi ini, nggak bisa. Nggak bisa semua. Nah, terakhir datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak langsung kasih syafaat. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Minta izin sama Allah, sujud, kemudian memuji Allah dengan pujian yang Allah ilhamkan kepada dia. Lalu Allah mengatakan, irfa ra'sak ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad. Ya, beri syafaat maka akan diberikan. Coba. Nabi minta izin. Jadi walaupun para wali tadi mau, kalau Allah tidak izinkan, nggak bisa. Jadi intinya sebenarnya kekeliruannya di mana? Kekeliruan mereka adalah ketika mereka menganggap bahwa dia butuh backing untuk mendapatkan ridho dari Allah. Dan ini keliru. Seorang ingin mendapat ridho Allah, maka dia langsung. Mau berdoa, langsung kepada Allah. Mau mendekatkan diri, langsung kepada Allah. Tidak perlu ada perantara. Tidak perlu ada perantara. Paham sudah? Kalau ada perantara berarti ada yang ngatur Allah dong. Gak bisa, Allah gak bisa diatur. Kita ini hamba yang diatur. Orang-orang soleh juga diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, yabtaghuna biha ridhahum. Mereka melakukan itu untuk mendapatkan ridho dari siapa tadi? Ridho dari siapa? Para wali. Dari mereka para wali. Ridho dari orang soleh. Ridho dari siapa? Para nabi gitu. Masya Allah. Bukan ridho dari Allah. Fakanu ya'tuna bitilkal a'mal. Mereka melakukan amalan-amalan yang sudah mereka bikin-bikin. Thumma yatadarra'una ilaihim. Yang dengan amalan-amalan ini kemudian mereka merendahkan diri kepada orang-orang soleh tadi. Saya cuma bisa bawakan apang misalnya. Ya, tapi cuma bisa klakson motor. Nah. Ya, begitu. Itu dilakukan untuk apa ini? Yatadarra'una. Mereka merendahkan diri kepada siapa? Para wali tadi. Makanya jangan heran kalau ada orang misalnya lewat kuburan tabe-tabe. Tabe gitu. Jalannya mundur. Masya Allah ya. Ada kan orang terlalu mengagungkan kuburan. Ya, mundur sambil dadah gitu kan. Karena mau pergi saja. Ya. Kalau mau lewat nggak berani dia kalau tidak klakson dulu, ya kan? Oh, ini ada di sini kuburannya wali fulan. Kalau kita nggak klakson bahaya nih. Kita klakson dulu 3 kali. Polisi kapang ya. Polisi diklakson 3 kali ngerti anggota. Ya, gitu ya. Jadi barakallahu fikum, ini kekeliruan sekali lagi. Sampai mereka merendahkan diri kepada siapa? Kepada makhluk, kepada para wali, kepada orang soleh. Orang soleh nggak boleh kita merendahkan diri kepada mereka. Karena apa? Karena itu haknya Allah. Merendahkan diri. Dan itulah makna ibadah. Ada bentuk merendahkan diri. Itu namanya ibadah. Paham ya? Nah itu miliknya Allah. Nggak boleh kepada makhluk. Nggak boleh. Nah disinilah kesalahan fatal orang-orang musyrikin. Makanya kesalahan fatal ini sebenarnya nggak boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Tetapi ada saja yang masih melakukan hal tersebut. Di mana mereka mengagungkan, merendahkan diri kepada kuburan orang-orang soleh. Yang kadang label solehnya bukan datang dari Allah, tetapi datang dari manusia. Kadang nggak sholat, dibilang soleh karena sakti. Ditanya sholat di mana, dia bilang sholat di Mekah. Padahal di Mekah belum sholat. Loh kamu kok nggak sholat Jumat? Ya saya sudah sholat di Mekah. Padahal di Mekah belum sholat. Beda kita berapa jam? 5 jam. Kita sudah sholat Jumat. Di sana 5 jam berikutnya baru sholat Jumat. Nah ini bilang sudah sholat. Kita belum sholat Jumat, dia bilang sudah sholat. Coba. Berarti kan nggak sholat. Tetapi karena terlalu berlebih-lebihan menghargai atau mengagungkan orang-orang soleh, sehingga dia berpikir, wah ini orang hebat ini. Dia sholatnya di Mekah. Masya Allah. Ya, ditambah-tambahin lagi orang datang dari sana. Oh iya saya ketemu wali fulan di sana, sholat sama saya di sampingku. Padahal bukan. Ya, dia cuma terbawa
halusinasi gitu ya. Ala kulli hal itu adalah khurafat. Itu adalah apa? Khurafat. Masih ada enggak orang yang berpikir seperti itu? Masih banyak berpikir seperti itu. Nah, sehingga kesimpulannya kita perlu untuk terus memahamkan tauhid kepada kaum muslimin, Nah, kita lanjut lagi nih. Ini tambah seru ini, Masya Allah ya. Nah, kemudian disebutkan di sini. Yad'unahum liqada'i hawaijihim. Lalu karena orang soleh yang sudah meninggal tadi terlalu diagung-agungkan, bahkan orang berani merendahkan diri. Coba, orang meninggal ditabek-tabek coba. Berlebih-lebihan tidak ini? Hah? Berlebih-lebihan. Orang meninggal kita harus jalan sambil mundur. Berlebih-lebihan. Orang sudah meninggal dalam kubur, ya, kita merasa takut dalam diri kita. Jangan-jangan orang ini tahu isi hati saya, coba. Berlebih-lebihan enggak? Berlebih-lebihan. Sekali lagi, berlebih-lebihan. Nah, itulah bentuk apa tadi yang disebutkan? Merendahkan diri kepada merendahkan diri kepada orang-orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian disebutkan, kemudian mereka berdoa kepada orang-orang soleh tadi, para nabi, para wali dan seterusnya, berdoa untuk liqadha'i hawaijihim, untuk apa? Menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sampai sekarang ada orang berdoa kepada Nabi. Ya, sampai di kubur Nabi, tak dengar dengan telinga kita. Dia berdoa minta sesuatu kepada Nabi. Subhanallah. Ada orang seperti itu. Ya. Dia minta sesuatu kepada Nabi. Padahal yang benar apa? Nabi didoakan, diucapkan salam kepada Nabi kalau lewat kubur beliau kan? Seperti itu. Bukan diminta-minta doa. Apalagi orang yang bukan Nabi, tentu tidak layak lagi. Ya, mau nikah kemudian pergi ke orang soleh minta tanya hari baik. Mana dia bisa jawab? Nanti jawabnya pakai insting gitu kan? Nah, pakai telepati, tiba-tiba masuk di pikiran kita, oh hari ini hari baik. Itu bisikan dari orang soleh dalam kubur. Oh sudah, ditambah-tambah oleh syaitan. La'natullah alaih. Jadi sekali lagi, barakallahu fikum, mereka minta kebutuhan kepada Tuhan mereka kepada orang soleh. Sudah, Allah jadi hilang. Gak dipakai lagi Allah. Yang dipakai orang soleh. Beribadahnya kepada orang soleh. Berdoanya kepada orang soleh. Wa yastaghithuna bihim fi syada'idihim. Kemudian mereka beristighatsah kepada orang-orang soleh tadi dalam keadaan mereka berada dalam keadaan krusial. Apa itu krusial? Dalam keadaan krisis. Minta doanya kepada orang soleh. Terjadi bencana. Disalahkanlah orang, ini terjadi bencana karena kamu tidak pernah datang ke kuburannya Mbah Fulan, Nenek Fulan, Wali Fulan gitu. Ini nih akhirnya bencana sekarang. Nah gitu. Akhirnya gimana cara mereka untuk menghilangkan bencana, menolak bala? Pergi ke kuburannya si Fulan. Pergi ke kuburannya orang soleh. Lalu meminta di sana. Itu terjadi. Benar terjadi. Ya. Nah seperti itu yang dilakukan. Seandainya ini terjadi di orang musyrik memang seperti itu dulu. Orang-orang musyrik terdahulu ya kita maklumi lah namanya orang musyrik. Ini kadang kaum muslimin coba. Terjadi di kalangan kaum muslimin. Disinilah pentingnya para pembimbing, ustadz-ustadz, ulama-ulama, kiai-kiai yang mengajarkan kepada tauhid untuk umat. Dan kita butuh orang-orang seperti itu. Meluruskan akidah umat. Bukan mengikuti maunya orang. Tetapi orang-orang itu diluruskan. Ya saya tahu ini benar. Tetapi bagaimana umat yang mau? Nah, gak begitu cara mikirnya. Umat ini butuh bimbingan gitu. Jangan terbawa arus kita. Kita membimbing. Yang paham membimbing yang belum paham. Bukan yang tidak paham menyetir orang yang paham. Nah ini keliru. Yang tidak paham menyetir yang paham. Harusnya yang paham yang membimbing yang tidak paham. Nah harusnya begitu. Nah ini enggak. Dia sudah paham, dia tahu dia salah juga. Saya tahu ada dalilnya. Tetapi maunya umat ini bagaimana? Kalau saya tolak bisa bahaya saya. Itu namanya ente disetir. Harusnya ente yang menyetir. Karena ente adalah pembimbing. Anda adalah ustadz misalnya. Anda adalah kiai.
Anda yang membimbingkan, Anda jadi sopir. Begitu kan? Nah, begitu. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, oleh karena itu, mudah-mudahan kita berharap di kalangan kita tidak terjadi yang seperti ini. Ya, mengagung-agungkan orang-orang soleh yang sudah meninggal lalu meminta-minta kepada mereka. Ya kan? Nah, kemudian disebutkan, ya. Ya. Wa yasta'idzuuna bihim fi makhawifihim, dan mereka meminta perlindungan kepada para wali tadi ya, dalam kondisi mereka ketakutan. Dalam kondisi mereka apa? Ketakutan. Jadi kalau takut, yang mereka minta perlindungannya kepada orang soleh. Ya, pernah saya sampaikan ya, ada sebuah tarikot. Saya pernah baca buku sebuah tarekat, saya baca buku tarekat. Di situ disebutkan kalau kamu sedang bahaya begini-gini, sebut namanya guru ini, sebut namanya guru ini. Jadi gurunya sebut. Nah, diceritakanlah ketika terjadi bencana di sini dan di sini, ada seorang yang menyebut nama guru ini 3 kali, orang-orang pada binasa, dia selamat sendirian. Coba. Itu cerita-cerita ada di buku-buku, sebagian buku-buku tarekat. Saya nggak perlu cerita tarekat apa. Ya. Taib, ada di buku-buku mereka. Kita juga ada belajar tarekat dulu. Ya. Seperti itu. Ada di buku-buku itu. Ala kulli hal, itulah. Kalau orang tidak paham, nggak punya ilmu, pasti mudah untuk dipengaruhi. Mudah untuk disesatkan. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, dari perbuatan orang-orang musyrikin, itu memang seperti itu dulu. Dan ternyata sekarang kita masih bisa lihat orang-orang yang seperti itu modelnya. Dia meminta perlindungan ketika dalam kondisi takut. Minta perlindungannya kepada siapa? Hah? Bukan kepada Allah, kepada selain Allah. Coba. Kalau ada orang naik mobil, lewat jembatan, dia bilang sama sopir, Pak sopir berhenti dulu. Kenapa Bu? Saya mau melempar telur dulu. Kenapa melempar telur? Supaya selamat. Supaya apa? Selamat. Coba, untuk siapa itu telur? Untuk Allah. Allah yang ciptakan telur, gak perlu dia dikasih telur. Untuk siapa itu telur? Syarat untuk siapa? Coba. Untuk penjaganya sungai tersebut, untuk penjaganya jembatan tersebut. Nah ini. Dalam kondisi mereka takut. Atau orang yang ada berada dalam kapal terombang-ambing. Nah, kalau orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang melakukan kesyirikan, dia akan melakukan ritual tertentu atau melempar benda tertentu dengan harapan kalau dia lempar, dia selamat. Padahal kalau dia angkat tangan ke atas, minta kepada Allah, itu lebih mujarab, lebih ampuh daripada dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum nggak pernah naik pesawat dengan orang-orang yang punya pemahaman Syiah, di mana sebagian mereka ketika naik pesawat, ketika pesawat sedang dalam turbulence, apa namanya itu istilahnya, dari goncang begini, bukan panggil nama Allah, panggil nama Husain. Nanti di YouTube aja ya, cari di YouTube, mudah-mudahan ada. Iya, ini menunjukkan apa? Ada yang seperti itu. Apalagi di zaman terdahulu, di zaman orang-orang musyrikin, itu ada yang seperti ini. Yang diceritakan adalah kondisi orang-orang musyrikin. Ketika mereka takut, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Meminta perlindungan kepada para wali. Cuma hebatnya orang musyrikin, di mana ketika mereka sudah tidak ada kesempatan dan mereka yakin orang soleh pun tidak ada bisa menolong mereka, baru dia meminta kepada Allah dalam kondisi yang sangat genting. Tetapi di hari ini masih ada orang-orang dalam kondisi segenting apapun, dia tidak meminta kepada Allah, tetapi meminta kepada orang-orang soleh. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga akidah kita, keimanan kita, tauhid kita. Karena itu adalah modal kita yang paling besar untuk bisa masuk ke dalam surga. Siapa yang dalam dirinya masih ada keimanan walaupun sebesar biji dzarrah, maka dia akan masuk surga. Kalau itu sudah tidak ada lagi, dihilangkan, dihapuskan oleh kesyirikan, maka tidak akan mungkin dia masuk surga. Allah akan mengharamkan dia masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah.
Sesungguhnya siapa yang menduakan Allah, maka Allah akan haramkan dia masuk ke dalam surga. Diharamkan dia masuk ke dalam surga. Waliyadzubillah. Maka itu modal kita masuk surga. Ada keimanan, ada tauhid, ada akidah yang benar. Dan kita bersyukur mengenal teman-teman yang punya semangat yang sama untuk belajar akidah. Karena dakwah para nabi, terkhusus Nabi kita Muhammad, adalah dakwah kepada akidah yang benar. Dakwah kepada tauhid. Taib. Kemudian disebutkan, ammal a'malul lati ikhtara'uha litaqarrubi ilaihim fahiya annahum yukhassisu lihaula'il anbiya'a wal awliya'a was salihina amakina. Adapun amalan-amalan yang mereka buat-buat, mereka bikin sendiri dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada para wali, orang soleh, ataupun para nabi, ya, maka fahiya annahum, maka amalan itu bentuknya bahwasanya mereka mengkhususkan para nabi, kemudian para wali dan orang-orang soleh di tempat tertentu. Di tempat tertentu. Jadi ada sebuah tempat yang mereka khususkan tempat tersebut. Kemudian wabanu lahum fiha albuyuta. Lalu mereka di tempat itu membangun sebuah rumah. Jadi anggaplah gini. Dulu orang soleh yang ada di kampung kita dulu selalu duduk di sini misalnya. Ini berarti tempat ini tempat yang bersejarah, punya sejarah, berkaitan dengan orang soleh. Dia orang soleh yang pertama kali membawa Islam masuk ke kampung kita. Nah, setelah dia meninggal, maka kemudian dibuatlah rumah tertentu di tempat tersebut. Di mana orang selalu datang ke tempat itu untuk apa? Untuk taqarrub, mendekatkan diri. Mendekatkan diri kepada siapa? Orang soleh. Supaya orang soleh mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi birokrasinya terlalu panjang. Birokrasinya terlalu panjang. Sudah terlalu panjang, belum tentu sampai. Dan biasanya nggak sampai. Namanya kesyirikan, pasti Allah akan menolaknya. Itu. Ada birokrasi yang pendek, yang praktis. Wa idza sa'alaka ibadi, apa kata Allah? Kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan aku ini dekat. Udah. Allah itu dekat. Jadi nggak perlu kita terlalu panjang birokrasi. Oh sudah dekat mau panjang birokrasi. Ya. Baik. Jadi sekali lagi dengan amalan-amalan itu yang mereka telah buat dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada orang-orang soleh tadi, maka mereka mengkhususkan tempat tertentu ya untuk para nabi, para wali dan orang soleh. Kemudian di tempat itu mereka membangun rumah, bangunan-bangunan. Wa wada'u fiha tamathilahum. Kemudian mereka meletakkan di tempat itu, di rumah tersebut, tamathil, berhala-berhala dari berhala-berhalanya orang soleh. Allati nahatuha, yang mereka ukir, tabaqa suwarihim al-haqiqiyati awil khayaliyati, yang mereka ukir berhala-berhala tadi berdasarkan bentuk tubuh dari orang-orang soleh tadi secara hakiki atau hayalan. Diperkirakan, oh kayaknya orang soleh itu bentuknya kayak gini, itu hayalan namanya. Atau dia lihat langsung orangnya, lalu dibentuk berhalanya seperti itu. Ditaruhlah di rumah tersebut. Warubbama wajadu kuburo ba'dil awliya. Terkadang juga mereka melihat kubur, ya, menemukan kubur dari orang-orang soleh tadi. Oh ini kuburnya orang soleh. Ya, sebagian kubur itu. Wassolihin, ya, para wali dan orang-orang soleh. Hasibazamihim, sesuai dengan persangkaan mereka. Jadi kadang kubur-kubur itu persangkaan, belum tentu benar. Bahkan ada sebagian yang sudah diungkap oleh kepolisian ya, sebagian kubur-kubur yang sebenarnya bukan kubur tapi dianggap kubur, lalu dimanfaatkan membodoh-bodohi orang untuk datang ke situ. Nah, mengasih uang dan seterusnya, uangnya diambil oleh orang yang buat kubur tadi. Padahal isinya bukan orang, isinya mungkin batang pisang dan seterusnya. Ya,
Maka ini terjadi juga. Ya, hari ini terjadi yang seperti ini. Jadi zaman dulu juga seperti itu, ya, di mana terkadang kubur-kubur tadi ditemukan, kemudian dianggap itu kuburannya orang soleh. Diperkirakan kuburan orang soleh. Padahal sebenarnya bukan kuburan orang soleh, tapi dianggap kuburan orang soleh. Fabanu alaiha al-buyut. Maka di kubur itu mereka membuat rumah atau tempat. Duna ay yanhatu lahum at-tamathil. Dan mereka tidak membuat berhala, cuma rumah saja di kuburan tersebut. Ya, thumma kanu yaksuduna hadhihi tamathil wa tilkal kubur. Lalu kemudian mereka menuju ke berhala-berhala tadi atau ke kubur-kubur tadi. Fakanu yamsahunaha wa yatabarrakuna biha. Kemudian mereka mengusap-usap kuburnya, mengusap-usap rumah yang dianggap disinilah dulu orang soleh itu begini dan begitu, diusap-usap. Wa yatabarrakuna biha. Lalu bertabarruk, tahu bertabarruk? Mencari berkah. Kalau dipegang nanti berkah. Kalau dicium lebih berkah lagi. Kenapa enggak sekalian digigit? Ya kan? Jadi kalau dilus berkah. Dan seterusnya. Jadi mereka dengan mengelus itu menganggap sudah dapat berkah. Ada yang sudah istilahnya itu cintanya sudah terlalu meluap-luap, sudah langsung dicium-cium gitu. Batu dicium-cium, Masya Allah. Ya, dia nggak peduli itu batunya panas gitu, cium saja yang penting. Ya, ala kulli hal itu terjadi seperti itu. Untuk mendapatkan berkah. Wa yatufuna haulaha, atau mereka berkeliling tawaf di sekitar kubur tersebut, dikelilingi 7 kali, 5 kali atau 2 kali atau berapa kali mereka sengaja mengelilingi kubur itu. Wa yakumuna laha bil ijlal wa ta'zim, atau mereka berdiri di sekitar kubur tersebut dengan ijlal, pengagungan, wa ta'zim, ya, pemuliaan dan pengagungan. Jadi kalau kita lihat, berdirinya nggak ada masalah, cuma berdiri di kuburan kok. Cuma masalah adalah ketika dia berdiri dalam keadaan hatinya memuliakan dan mengagungkan kuburan. Di situ masalahnya. Ketika hati mereka memuliakan dan mengagungkan kuburan. Dan itulah gambaran sebuah ibadah. Itu ibadah. Ibadah itu ada bentuk ketundukan dalam hati. Ada bentuk pengagungan dalam hati. Ada bentuk pemuliaan dalam hati. Itulah yang disebut dengan ibadah. Jadi nggak harus sujud. Cuma berdiri saja sudah bisa ibadah namanya. Kalau ada bentuk pengagungan. Kita merendahkan diri kepada batu, merendahkan diri kepada pohon, merendahkan diri kepada situs-situs tertentu yang dianggap itu adalah bekas-bekasnya orang soleh. Ya kalau ada bekasnya orang soleh kita bilang aja ini bekasnya orang soleh. Tidak ada keberkahan di sini, nggak ada ini, nggak ada ini. Ya, nah ini dijelaskan. Terutama teman-teman yang pergi untuk beribadah umroh ataupun haji, ya kan? Misalnya ke Gua Hiro apa semua. Itu situs sejarah di mana Nabi dulu pertama terima wahyu di mana? Di Gua Hiro. Tapi kita katakan itu situs. Tidak ada keberkahan sama sekali. Kita naik ke situ, kemudian kita elus apa semua, kita pegang, kita ambil batunya. Ya, dijadikan pemanggil uang misalnya, ditaruh di laci. Ya, ini bentuk berlebih-lebihan. Itu situs, biasa situs. Sampai kata Umar bin Khattab, ketika dia mencium Hajar Aswad, dia bilang, saya tahu kamu itu batu. Saya tahu kamu batu. Jadi nggak punya apa-apa, kamu batu. Kalau saya tidak pernah melihat Nabi mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Ini Hajar Aswad loh ya. Jadi karena Nabi menciumnya, kita menciumnya. Itu saja sampai di situ. Tidak lebih dari itu. Karena itu yang diajarkan kepada kita, mencium. Yang tidak bisa mencium, mengusap. Kemudian dicium tangannya ya. Nggak bisa mengusap, ya pakai tongkat atau pakai kayu, bisa disentuh, kayunya dicium. Kalau tidak bisa pakai kayu, isyarat, bismillah, Allahu Akbar. Begitu. Sudah selesai, nggak ada apa-apa di situ. Itu yang diajarkan kepada kita, itu yang kita lakukan. Apalagi yang lain. Jadi situs-situs tertentu ada mungkin rumah yang dianggap rumah kelahiran Nabi walaupun tidak ada asar ya, tapi mungkin bisa jadi diperkirakan gitu kan.
Itu kan situs saja, situs. Apa situs? Bekas sejarah gitu kan. Athar bahasa Arabnya itu athar. Bahasa kita situs ya. Bukan situs itu harus internet, bukan enggak. Situs maksudnya itu ya peninggalan atau bekas sejarah. Itu aja. Ya, bekas rumahnya Rasulullah, bekas rumahnya Khadijah, ya kan? Di Mekah. Ya, itu situs, itu saja. Terus Gunung Thaur atau Gua Thaur, ya kan? Itu situs di mana Nabi dan Abu Bakar pernah bersembunyi di situ. Gitu. Itu situs. Jadi nggak ada keberkahan sama sekali, apa semua nggak ada. Paham sudah ya? Nah, sama dengan apa? Bekas telapak kakinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Apa itu? Makom Ibrahim. Bukan kubur Ibrahim makom, tapi tempat atau bekas kakinya Nabi Ibrahim yang kayak sangkar burung gitu ya. Nah, itu juga situs. Jadi tidak ada kelebihan diulus-ulus, dicium dua, nggak ada. Dicium banyak cium, kita cium lagi. Orang dari luar negeri masya Allah cium semua, ya kan? Itu semua anunya, sudah kita ikut ya cium, ya. Nggak ada. Istilahnya kita anggap dia sebagai apa? Situs sejarah. Nah kita cuma diperintahkan kalau setelah tawaf itu di mana? Sholat, menghadap ke kiblat dan di antara kita dengan kiblat itu ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim atau di sekitarnya. Itu saja sudah sampai di situ. Ini yang kita harus pahamkan supaya tidak terjadi apa? Kesyirikan, kan rugi. Rugi kan kita sudah perjalanan panjang dengan uang yang banyak kemudian kita melakukan apa? Kesyirikan. Wal iyadzubillah. Ya, subhanallah. Nah, itu yang saya katakan tadi, jangan sampai apa yang terjadi di kalangan orang-orang musyrikin terdahulu masih kita lakukan, bahkan dilakukan di tempat paling mulia. Di tempat paling mulia, jangan sampai terjadi. Dan itu bisa terjadi sekali lagi dan sudah terjadi. Padahal apa kata Nabi? Inna syaiton ya'isa ayyubada fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaiton itu berputus asa untuk diibadah di Jazirah Arabiyah. Coba. Setan aja putus asa gitu. Tapi terjadi. Maka alhamdulillah pemerintah di sana berusaha untuk mengusir, nyuruh minggir. Itu bukan karena mereka sadis, enggak. Dalam rangka menjaga supaya tidak terjadi kesyirikan. Selain itu juga supaya tidak terjadi penumpukan orang sehingga bisa terjadi musibah, ya, berdesak-desakan. Taib, ala kulli hal, apa yang kita sebutkan tadi dari ucapan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri adalah bentuk gambaran bagaimana orang-orang musyrik terdahulu. Ya. Nah, kemudian disebutkan fabanu alaiha al-buyut. Sampai situ tadi. Wa yatufuna haulaha wa yakumuna laha bil ijlal wat ta'zim. Iya. Wa yuqaddimuna ilaha nudhura wal qarabin. Lalu kemudian mereka melakukan nazar-nazar ke tempat itu atau melakukan kurban di tempat tersebut. Nazar. Dan saya sering lihat di beberapa tempat-tempat situs-situs bersejarah, nggak usah di Arab Saudi ya, di Indonesia kadang ada pohon, ya kan? Dianggap ini pohon begini dan begitu. Orang bernadar di situ, jadi dia ambil tali diikat di situ. Terutama yang mau nikah nih, diikat di situ. Dia bilang nanti kalau saya berhasil nikah saya lepas ikatannya. Subhanallah. Pas nikah lupa dia ikatannya belum dilepas. Akhirnya cerai. Ya, itu nadar. Ya, atau dia mengatakan nanti kalau saya berhasil nikah, saya bukan cuma lepas, tapi saya akan datang ke sini bawa kambing untuk saya sembelih di sini. Itu nadar namanya. Nadar sekaligus kurban. Itu dilakukan oleh orang dulu. Jadi kalau mereka berhasil, mereka bernadar dengan itu. Atau tadi yang saya katakan, mereka mengambil darah dari sesembelihan tadi, dioleskan di batu-batu yang mereka anggap punya kekeramatan, punya keberkahan. Ya kan? Masya Allah. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan kita nggak lakukan ini. Ini dilakukan oleh orang dulu. Wa yataqarrabuna wa yataqarrabu biha ilaihim. Lalu mereka mendekatkan diri dengan amalan-amalan itu untuk siapa? Mendekatkan diri untuk siapa ini? Orang soleh.
Jadi dia menyembelih bukan untuk Allah, untuk orang soleh yang ada dalam kubur. Mereka mengusapkan darah untuk siapa? Untuk orang soleh yang ada dalam kubur. Intinya mereka mendekatkan diri kepada orang soleh. Apa tujuannya? Tujuannya apa? Supaya orang soleh tadi mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sekali lagi kita sebutkan tadi sebagai apa? Birokrasi yang terlalu panjang. Padahal ada birokrasi yang pendek. Coba kalau bapak-bapak ngurus surat atau izin. Enak mana coba? Birokrasi yang panjang atau pendek? Yang pendek. Sampai kita kadang harus lewati birokrasi panjang, kita malah milih yang pendek. Tadi pakai calo. Saking orang itu suka dengan birokrasi yang pendek. Nah, dengan Allah juga begitu. Ada birokrasi yang pendek. Sisa angkat tangan minta sama Allah. Selesai. Sudah nggak butuh lagi perantara. Itu orang soleh dan seterusnya. Itu urusannya sudah masing-masing dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum tentu kalau kita anggap dia orang soleh, di sisi Allah dia orang soleh. Belum tentu. Sudah paham? Belum tentu orang yang kita anggap orang soleh, di sisi Allah itu soleh. Ingat kisah orang yang masuk neraka? Padahal dia mengajarkan kebaikan. Sampai penduduk neraka nanya, kenapa kamu masuk neraka? Bukankah kamu yang mengajarkan kepada kami kebaikan? Bukankah kamu yang melarang kami kejelekan? Tapi dia masuk neraka. Artinya, bagi penduduk neraka, ketika dia masih hidup, dia melihat orang ini adalah orang soleh. Ternyata masuk neraka. Itu. Jadi belum tentu yang kita lihat orang soleh itu soleh. Paham sudah? Baik. Oleh karena itu, yang paling aman adalah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ikuti gaya-gayanya orang musyrik di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang menyebabkan kemudian terjadi permusuhan antara Nabi dengan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin. Ya. Wa yabtaghu biha min fadlihim. Dan mereka mengharapkan dengan itu semua keutamaan dari orang-orang soleh. Wa kanu yanzuruna ila yanzaruna lahum mimma kana yarzuquhumullahu minal harthi waz-zar'i wat-ta'ami wasyarabi wad-dawabi wal an'ami wadh-dhahabi wal fiddati wal amti'ati wal amwal. Dan mereka bernadar kepada orang-orang soleh tersebut dengan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka. Jadi mereka bernadar dengan sesuatu yang rezeki itu datangnya dari Allah. Mereka bernadar dengan apa di sini disebutkan tanam-tanaman. Ya, tanam-tanaman. Sekarang tanam-tanaman dari siapa? Dari Allah. Kenapa enggak bernadarnya kepada Allah? Kenapa enggak dikasih sama Allah itu? Gitu loh. Kok dikasih kepada selain Allah? Padahal Allah yang kasih dia. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada dia, yang memberikan kepada dia. Taib. Kenapa diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Taib. Kemudian juga mereka memberikan makanan, minuman, dawab ya, tunggangan, kemudian apalagi nih an'am, binatang ternak, emas, perak, ya, kemudian barang-barang berharga ya atau perabot-perabot wal amwal dan harta-harta yang mereka miliki diberikan, dipersembahkan untuk orang-orang soleh yang sudah meninggal. Padahal yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah. Coba pikir baik-baik. Allah yang kasih rezeki, kamu gunakan rezeki yang Allah kasih itu untuk durhaka kepada Allah dengan melakukan kesyirikan. Betul-betul. Ya, tojet-tojeng ini. Tongat-tongang ya. Betul-betul ini. Bagaimana Allah tidak murka? Ya kan? Bagaimana Allah tidak murka? Kamu sudah diberikan rezeki, harusnya kamu bersyukur kepada Allah. Kenapa kamu bersyukurnya kepada selain Allah? Coba ini. Kamu sudah diberikan badan yang sehat. Kamu sudah diselamatkan dari musibah. Kenapa kamu bersyukurnya kepada selain Allah? Kenapa bukan berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gimana Allah nggak marah orang melakukan kesyirikan? Karena semua fasilitas dari siapa?
Allah. Tapi kenapa fasilitas itu kamu gunakan untuk diberikan kepada selain Allah dalam keadaan kamu menduakan Allah Subhanahu wa taala? Gimana Allah nggak marah? Gimana tidak terjadi musibah dan bencana kalau sudah seperti itu? Sekarang pertanyaannya, apakah zaman ini umat masih butuh untuk dipahamkan dengan tauhid? Ya, iya ya, masih butuh. Karena peninggalan-peninggalan orang musyrikin dari perbuatan-perbuatan mereka dan pemahaman mereka terkadang masih terwarisi oleh orang-orang di zaman sekarang. Maka umat butuh pemahaman tauhid. Ya, umat butuh pemahaman tauhid. Oleh karena itu, ya, ini Masya Allah ini pembahasan sejarah tapi ada masalah tauhid dibahas di sini karena memang dalam sejarah Nabi hal yang paling Nabi tekankan dalam dakwahnya adalah tauhid. Gitu. Adalah tauhid. Tapi Insya Allah sudah masuk Isya ya? Sudah. Nanti kita lanjut lagi ya Insya Allah ya di pembahasan akan datang. Tapi nanti penjelasan lebih detail lagi. Ya, lebih detail lagi dari pembahasan ini. Lumayan nih pembahasan masalah tauhid ini agak panjang. Ya, karena kalau kita paham ini, maka kita akan paham kenapa orang-orang musyrik begitu bencinya kepada Nabi Muhammad. Karena memang dakwah Nabi sangat berbeda dengan tradisi orang-orang musyrikin. Dakwah Nabi berbeda dengan tradisi orang-orang musyrikin di zaman beliau. Maka tentunya terjadi apa istilahnya itu? Ya, terjadi kontra ya antara Nabi dan orang-orang musyrikin. Ya, tetapi yang marah sekali adalah orang musyrikin. Nabi biasa-biasa saja, mereka yang sangat marah sekali. Akhirnya terjadilah. Sampai ketika para sahabat pun berhijrah ke Habasyah, tetap dikejar oleh kaum musyrikin. Coba, Nabi berhijrah ke Madinah, tetap dikejar. Sampai Nabi bikin strategi ketika hijrah ke Madinah itu kan, Nabi mampirnya ke Gunung Thaur atau Gua Thaur. Itu Gua Thaur berada di sebelah selatan Mekah. Berada di sebelah selatan Mekah. Madinah berada di mana? Sebelah utara Mekah. Tapi Nabi larinya kemana? Ke selatan. Itu strategi. Sehingga Nabi nggak didapatkan. Tapi ada juga orang yang mencium gelagat, mencium gelagatnya Nabi ya. Sehingga mereka larinya kemana? Ke arah selatan. Jadi harusnya Nabi ketika hijrah larinya kemana? Jalannya ke utara. Karena Madinah berada di sebelah utara Mekah. Paham sudah? Tapi Nabi larinya kemana? Ke selatan. Ya sekitar berapa kilo? Ya, sekitar 5 kilo atau 6 kilo dari mana namanya? Dari Mekah. Subhanallah. Nah, disitulah Nabi bersembunyi beberapa hari. Ya, ada di situ Abdurrahman ibnu Abi Bakar yang juga ikut bermalam dengan Nabi. Tetapi di siang hari atau di sebelum subuh beliau sudah berada di kota Mekah lagi, mengambil berita, mendengar berita, kemudian nanti beritanya disampaikan lagi kepada Nabi. Jadi seakan-akan Nabi melihat apa strategi orang-orang musyrikin untuk mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Coba, Nabi mau hijrah saja dikejar, dicari. Padahal kalau harusnya kan, ini musuh kita sudah pergi aman sudah kan? Enggak, mereka cari. Saking takutnya mereka bahwa tradisi mereka akan hancur berantakan dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi mereka nggak ingin dakwah Nabi itu besar. Ya, maka kesabaran Nabi itulah yang membuat dakwah beliau sampai hari ini masih bisa kita nikmati dan semoga sampai hari kiamat anak cucu kita masih bisa merasakan betapa indahnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai di situ pembahasan kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.